Halo guys, selamat datang kembali di channel Renodia Official. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja semuanya ya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali kisah dari perjuangan Guru Ip Man setelah dia bertarung dengan Jenderal Jepang di seri pertama. Kali ini kita akan menyaksikan perjuangan Ip Man setelah dia pindah ke Hong Kong. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung aja ke inti ceritanya. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Shin diawali dari cuplikan kisah balik Ip Man 1 dan terlihat juga sahabat Ip Man yaitu Quan yang ditembak kepalanya oleh tentara Jepang. Tan meminjam tempat kosong kepada sahabatnya agar dipakai Ip Man untuk mengajar Wing Chun. Sampai hari ke-8 Ip Man berada di tempat itu, tapi belum ada satupun murid yang mau mendaftar. Sore hari, Ip Man pun pulang dan dia langsung membantu istrinya mengambil air. Dan hidup di Hong Kong memang Ip Man sebagai pendatang, dia sudah tidak punya apa-apa lagi sampai di satu malam saat Ip Man memijit kaki istrinya, datang ibu kontrakan mengetuk pintu. Tapi mereka tidak membukanya karena kondisinya sedang bokeh untuk tidak mampu lagi membayar uang kontrakan. Esok harinya ketika Ip Man membantu ibu tetangga menjemur pakaian, datang seorang pemuda sambil memegang poster Wing Chun. Ip Man menyangka dia akan mendaftar, dan saat dijelaskan apa itu Wing Chun, pemuda ini malah memotong pembicaraan dan langsung menantangnya berduel. Dia akan membayar jika kalah, dan Ip Man hanya membalasnya dengan senyuman, tapi dia menyanggupinya. Dan duel pun dimulai. Pastinya duel dimenangkan oleh Ip Man. Ketika Ip Man menagih uangnya, pemuda tersebut malah pergi meninggalkan Ip Man. Di sore harinya, pemuda ini datang lagi bersama ketiga temannya untuk memukuli Ip Man. Tiga temannya ini tidak yakin kalau Ip Man ahli bela diri karena melihat badan Ip Man yang kecil. Ip Man menyuruh pergi jika tidak ingin belajar kungfu. Tapi mereka tetap ngotot dan pertarungan pun terjadi. Dan satu persatu dikalahkan oleh Ip Man tentunya. Usai bertarung, Ip Man pun pergi. Dan ketika dia berjalan menjauh, pemuda bertopi yang bernama Lian berlutut dan ingin berguru padanya. Disusul dengan teman-temannya Lian. Ip Man hanya tersenyum lepas sambil menyuruhnya untuk membayar uang SPP pertama dulu. Keesokan harinya, Ip Man pun mulai melatih muridnya tersebut untuk belajar Wing Chun. Hari demi hari murid-muridnya pun semakin bertambah. Dan suatu sore Ip Man menagih uang SPP-nya kembali dan mereka pun langsung membayar, dan Ip Man pun tidak memaksa jika ada yang belum bisa membayar. Singkat cerita, malam pun tiba dan sebelum pulang, Ip Man mampir untuk beli martabak kacang. Tapi dia dikejutkan oleh suara berisik di kejauhan. Ternyata orang-orang mengejar maling bebek goreng. Dan karena Ip Man tidak asing dengan wajah maling tersebut, lantas dia pun menghampiri dan membayar bebek tersebut. Bersama dengan itu, anaknya pun datang dan mengantarkan ke tempatnya. Ip Man tidak percaya melihat sahabatnya ternyata Quan ini yang berubah menjadi orang gila. Saat itu pula Ip Man pun menangis. Ip Man merasa bersalah, jadi Ip Man pun mencoba akan membantu Chow, anaknya Quan, untuk dimasukkan kerja di tempat temannya yang bernama Tan. Dan Chow pun ternyata resmi menjadi karyawan kontrak di kantor media cetak di suatu siang. Dan saat Lian menempel poster Wing Chun di dinding, sekelompok orang dari perguruan Han datang memprovokasinya dan menantangnya berduel. Dan Lian pun menerima tantangan tersebut. Awalnya pertarungan tersebut 1 lawan 1, tapi ketika Lian berhasil mengalahkan temannya tersebut, beberapa temannya ikut memukuli Lian, hingga Lian pun kalah dan ditangkap ke pasar ikan. Di tempat latihan,
Ternyata kedatangan sekelompok orang. Mereka menyuruh Ip Man untuk pergi ke pasar ikan sekaligus membawa uang tebusan untuk membebaskan Lian. Ip Man pun tiba di pasar ikan. Mereka pun mengeluarkan Lian dan dengan tangan terikat Lian pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan pemuda berkupluk tersebut menagih uang tebusannya. Lalu Ip Man pun sudah pasti menolaknya. Akhirnya pengeroyokan pun terjadi dan dengan tenangnya Ip Man menangkis serangan mereka dan akhirnya mereka pun menggunakan senjata dan Ip Man menggunakan valet sebagai pelindungnya. Hingga akhirnya Ip Man berhasil merebut golok tersebut. Karena terkepung, Ip Man pun membalikan goloknya dan menyandra salah satu pemuda sambil mencari jalan kabur. Dan ketika kabur, ada segerombolan orang yang membawa bambu dan senjata. Dan ternyata itu adalah jin. Lalu jin mempersilahkan Ip Man untuk pergi. Tapi ketika dia pergi, dia dihadang oleh gerombolan gurunya si kupluk, yaitu Guru Hong. Ip Man memperkenalkan diri dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Lalu Guru Hong marah karena Guru Ip Man belum ada izin untuk mengajar kungfu di tempat tersebut. Dan Guru Hong pun menjelaskan Ip Man harus menantang semua guru dulu sebelum mendirikan perguruan. Singkat cerita, esok harinya sudah berkumpul para guru kungfu. Dan di situ sudah ada meja bundar sebagai arena pertarungannya. Lalu tak lama kemudian Ip Man pun muncul dan langsung dikenakan oleh Guru Hong. Dan Guru Hong pun memberitahukan aturan mainnya, yaitu Ip Man tidak boleh keluar dari meja bundar tersebut sebelum dupanya habis. Karena kalau tidak dia akan kalah. Lalu Ip Man pun naik ke atas meja bundar tersebut dan memperkenalkan dirinya dan jenis kungfu yang dimilikinya. Lalu naiklah seorang guru kungfu dengan gaya bebek mermelek. Tanpa kesulitan, Ip Man pun berhasil mengalahkan guru pertama tersebut. Kemudian disusul naiklah guru yang kedua dengan jurus goyang putar gergaji. Dan ternyata guru kedua ini pun berhasil dikunci dan dikalahkan oleh Ip Man. Dan dia pun mengaku kalah. Akhirnya Guru Hong pun turun tangan, dia naik ke atas meja bundar tersebut dan mereka pun langsung bertarung dengan tempo yang sangat tinggi. Pertarungan berakhir saat meja terbelah menjadi dua dan Ip Man serta Guru Hong masih di atas mejanya masing-masing saat dupanya habis. Alhasil Guru Ip Man pun diizinkan untuk membuka perguruan, tapi Guru Ip Man harus membayar iuran bulanan sama seperti perguruan lainnya. Lalu Guru Ip pun menegaskan bahwa dia akan meladeni siapapun untuk bertarung, tapi dirinya tidak sudi untuk membayar sepeser pun untuk kepentingan pribadi. Dan akhirnya Guru Hong pun dengan nada mengancam Ip Man untuk selalu berhati-hati. Selepas itu Guru Hong langsung meminum susu jahe. Rupanya dia punya asma. Dan esok harinya ada beberapa orang yang ingin belajar Wing Chun, tapi si kupluk ternyata melarangnya dan menyuruhnya pergi. Dan Lian yang melihat hal tersebut pun tidak terima. Alhasil tawuran pun tak bisa dihindari. Lalu sore harinya, info dari sang pemilik lewat Tan. Dia ingin agar Ip Man mengosongkan lagi tempatnya. Ini dikarenakan tawuran yang tadi mereka lakukan. Lalu Ip Man pun memakluminya. Dan lalu Ip Man pun mendatangi Guru Hong untuk memprotes aksi dari murid-muridnya tersebut. Guru Hong beralasan adanya perguruan bela diri di Hong Kong itu berkat jasanya yang dekat dengan pihak asing. Lalu Guru Hong menantang Ip Man untuk berkelahi lagi. Di saat sedang berpukul-pukulan dan beradu kungfu, tiba-tiba anak Guru Hong lewat. Beruntung Ip Man langsung menggendongnya. Dan tak lama kemudian muncul istri dan anak-anaknya Guru Hong untuk mengajak Guru Hong makan malam. Lalu Guru Hong dan Ip Man pun hanya bisa bertatap mata saja. Tak lama Ip Man pun pamit pulang. Esok paginya, di saat Ip Man mengajarkan muridnya, Guru Hong muncul dan mendatangi Ip Man untuk memberikan tiket untuk menonton tinju barat. Lalu Guru Hong pun berlalu pergi. Mulai di sini mereka sudah resmi berteman. Singkat cerita, malam pun tiba dan acara akbar pun akan segera dihelat. Ditandai dengan penampilan pembuka dari murid Guru Hong menunjukkan keahlian bela dirinya.
Lalu, sang petinju yang bernama Twister hadir di acara tersebut. Dan Twister ini menganggap tinju Cina sama seperti tarian saja. Lalu, Twister pun naik ke atas ring untuk memprovokasi mereka. Twister menghabisi semua murid guru Hong dan menyebut tinju Cina tidak ada apa-apanya. Sontak para guru pun tidak terima dan ring tinju pun ricuh. Guru Hong dan guru Ip naik ke atas ring untuk melerai. Ip Man bertahan dari pukulan Twister dan guru Hong langsung menendang Twister. Guru Hong marah dan meminta Twister untuk meminta maaf, tapi Twister menolaknya. Dia baru mau minta maaf jika guru Hong bisa mengalahkannya. Dan guru Hong pun akhirnya menyanggupinya. Di awal pertarungan, guru Hong mampu bertahan dan menyerang dengan sama baiknya. Dan ronde 1 pun selesai. Ip Man mengkhawatirkan kondisi guru Hong dan menyarankannya agar guru Hong mengincar bagian lengannya saja. Meski tak mudah, guru Hong menyanggupinya. Dan masuk ke babak kedua, banyak pukulan guru Hong yang masuk, tapi satu pukulan Twister membuat guru Hong terjatuh. Lalu guru Hong pun bangkit lagi dan berhasil membanting Twister. Saat istirahat, Ip Man pun menyuruh guru Hong untuk tidak melanjutkan pertarungan, tapi guru Hong masih ingin tetap melanjutkan pertandingan. Dia bilang dia akan diam saja jika dia yang dihina, tapi jika bela diri Cina yang dihina, maka dia tidak akan tinggal diam. Dan masuklah ke ronde ketiga. Di sini banyak sekali pukulan Twister yang masuk. Saat Ip Man mau melambaikan handuk putih tanda menyerah, guru Hong menahannya. Guru Hong bangkit dan melanjutkan pertandingannya, dan di saat dia dipukul balik oleh Twister, seketika guru Hong pun tewas di atas ring. Guru Ip datang ke upacara pemakaman guru Hong dan memberikan penghormatan terakhir. Keesokan harinya, Twister bersama gengnya menghadiri konferensi pers. Mereka tak mau disebut membunuh. Kematian guru Hong disebabkan karena dia memang lemah. Lalu Twister menyalahkan tradisi Cina yang menyalakan dupa sebagai timer. Dan tiba-tiba saja Ip Man datang ke sana dan Ip Man bilang dupa itu adalah berfungsi untuk berdoa, dan Ip Man pun menantang duel dengan Twister. Esok harinya istri dan anaknya sementara dia pindahkan ke kontrakan yang baru agar Ip Man bisa fokus dalam latihan. Di saat itu juga sang istri hendak melahirkan, tapi sang istri melarang anaknya untuk memberitahu Ip Man karena tidak mau mengganggu proses latihan Ip Man. Akhirnya laga itu tiba dan semua orang pun mengikuti pertandingan tersebut lewat siaran radio, dan pertandingan pun akhirnya dimulai. Di awal pertandingan, guru Ip kewalahan dengan power twister sampai guru Ip terkena satu pukulan sampai dia terjatuh. Seketika semua orang mengkhawatirkannya, tapi guru Ip segera bangkit dan kali ini guru Ip menyerang lebih efektif. Bahkan guru Ip mampu menumbangkan Twister dan keadaan pun berbalik. Masuk ke ronde kedua, guru Ip mengeluarkan jurus pukulan seribunya ke berbagai titik. Tapi saat bel sudah dibunyikan, Twister dengan sengaja meninju guru Ip sampai terkapar. Hingga penonton pun marah seketika. Melihat Twister kewalahan, panitia berunding dan di ronde ketiga, wasit memberitahukan bahwa Ip Man dilarang menendang. Jika Ip Man tidak mau, maka Twister menang. Akhirnya Ip Man pun menyetujuinya dan ronde 3 pun dimulai. Di ronde ini Twister langsung menghajar guru Ip hingga roboh. Dan saat itulah Ip Man teringat dengan apa yang dikatakan guru Hong. Lalu dia pun bangkit dan kali ini Ip Man memukul bagian lengannya, bukan bagian kepalanya. Dan Ip Man pun menghajar wajah Twister hingga babak belur. Wasit menghitungnya sampai 10 diikuti oleh para penonton. Resmi dinyatakan kalah. Maka penonton pun langsung bersorak-sorai merayakannya, termasuk sang istri dan Kuan, sahabatnya. Lalu Ip Man pun diminta untuk memberikan sambutan, dan Ip Man pun menyatakan bahwa ini bukan tentang siapa yang hebat, kungfu Cina atau tinju barat, tapi ini soal menghargai, dan dia berharap di masa depan jangan ada lagi yang merendahkan satu sama lainnya. Akhirnya Ip Man pun mendapat standing ovation dari para penonton yang hadir. Usai bertanding, Ip Man pun bergegas menemui sang istri dan anak barunya itu. Lalu, film ditutup dengan kehadiran seorang bocah cilik yang ingin belajar Wing Chun. Dan ternyata bocah tersebut bernama Bruce Lee.
Lalu guru Ip pun menantang kembali lagi agar kalau sudah besar. Dan film pun ternyata berakhir. Jadi untuk seri Ip Man yang kedua sudah selesai. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari film ini. Jangan lupa untuk diklik tombol like, subscribe, dan juga komen. Kita nanti akan lanjut lagi ke seri Ip Man yang ketiga. Oke, sekian dan sampai jumpa.